Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mendiskusikan tentang diterapkannya sistem ekonomi Islam dan dihapuskannya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arim Maulana. Di sini saya bertugas sebagai pembawa acara dan saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yang bernama Irwan Hanafi, Ahmad Baihaqi, dan Samsul Hidayat. Baik, sebelum kita mulai, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara Islami. Yang kedua ada sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional adalah teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan proteksionisme. Baik, di sini saya akan menanyakan pendapat pro dan kontra. Kepada pro, dipersilakan. Ya, baik. Nama saya Ahmad Baihaqi. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan untuk sistem ekonomi syariah yang perlu diketahui juga. Di sini saya membatasi kelebihan sistem ekonomi. Dari sistem ekonomi syariah menjadi salah satu bidang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah sangat cocok untuk dikaji terutama dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang melanda perekonomian dunia saat ini. Seperti juga kelebihan sistem ekonomi komando, sistem ini dianggap paling relevan untuk membangun sistem perekonomian dalam sebuah negara yang di dalamnya didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Tentunya sebagai negara dengan mayoritas muslim, penggunaan sistem perekonomian di Indonesia patut dikaji. Saat ini telah banyak bank yang mendirikan bank syariah sebagai upaya untuk membangun sistem perekonomian syariah di Indonesia. Sebagai contoh perusahaan industri, kemampuan ekonomi syariah telah berhasil ditunjukkan oleh Bank Muamalah pada saat krisis 1997, di saat banyak lembaga keuangan dan perbankan yang gulung tikar, Bank Muamalah tetap dapat bertahan hingga saat ini. Tentunya hal tersebut karena sistem ekonomi syariah yang digunakan mampu membuat bank ini mampu bertahan. Sudah, ini untuk kelebihan dari saya untuk role-nya. Oke, saja kita dengarkan pendapat dari kontra. Kepada kontra dipersilakan. Menurut pendapat saya yang sebagai kubu kontra memiliki 3 kekurangan, yaitu pertama, kelemahan bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem yang terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya, berasumsi semua orang yang terlibat dalam bank ini adalah jujur, sehingga sangat rawan mereka beriketikat tidak baik. Diperlukan tambahan dan mengawasi nasabah yang lebih dan pembiayaan yang lebih. Kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang sangat rumit, terutama penghitungan bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanan di bank yang tidak tepat. Yang ketiga, karena bank ini memiliki misi dan bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga profesional yang handal dari bank konvensional. Kekeliruan dalam meninjau proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat lebih besar daripada bank konvensional. Menurut pendapat saya, lebih setuju menggunakan bank konvensional. Terima kasih. Baik,
Moderator, persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Tadi telah disebutkan mengenai sistem ekonomi yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Apakah sistem ekonomi konvensional ataukah sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia? Nah, dari kedua sistem ekonomi tersebut tentunya terdapat kelebihan atau kekurangan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit, mencoba menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi konvensional. Dia memiliki kelebihan yaitu dia lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Lalu kekurangan dari sistem ekonomi konvensional yaitu sama tidak ada persaingan yang sempurna. Yang ada adalah persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Kedua, yaitu sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak diperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Lalu sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Ini gagalnya sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi konvensional maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang baik yang mampu memberikan semua elemen untuk berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bangsanya. Sistem ekonomi Islam ialah bukanlah sistem ekonomi alternatif maupun sistem ekonomi pertengahan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Disebutkan oleh Nasution yaitu dia mengemukakan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sumber lainnya. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketentuan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi itu sendiri. Sistem ekonomi Islam juga hadir lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud, yaitu sistem ekonomi konvensional, yaitu pada abad ke-6 ekonomi Islam itu hadir, sedangkan sistem ekonomi konvensional atau kapitalis pada abad ke-17 dan sosialis pada abad ke-18. Dalam sistem ini ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin. Nah, untuk yang paling cocok sistem ekonomi yang akan diterapkan di Indonesia menurut saya itu adalah sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Karena dia lebih komprehensif, lebih menyeluruh untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jadi lebih terjamin dan lebih baik lagi. Baik, itu adalah pendapat saya. Silakan diteruskan, saudara pembawa acara.
Oke, baik itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.